Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Selamat sore, Sobat Sehat semuanya dimanapun kamu berada. Baik yang menyaksikan secara langsung melalui live Instagram Kementerian Kesehatan RI maupun yang mendengarkan melalui aplikasi siaran Radio Kesehatan dan juga pada website kami di radiokesehatan.kemkes.go.id. Sobat Sehat, tumbuh kembang anak adalah perjalanan yang harus dipantau dengan baik. Jika ada keterlambatan, bisa berdampak jangka panjang. Lalu, bagaimana cara orang tua memastikan anak agar tumbuh kembangnya optimal? Nah, untuk menjawabnya telah hadir bersama kita Dr. Reza Pahlevi, spesialis anak konsultan bidang nefrologi anak, yang akan membahas topik menarik tumbuh kembang anak, jangan sampai delay, cek kesehatan anak dengan rutin. Selamat datang dokter di siaran sehat kali ini. Ya, halo Mbak Yuri Harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya Healthies dan Sobat Sehat di seluruh Indonesia ya. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya dok hari ini? Baik? Alhamdulillah luar biasa, sehat, sibuk, tapi ya Alhamdulillah senang sekali diundang jadi bisa sempat edukasi juga untuk seluruh masyarakat ya. Ya, tentunya kita juga terima kasih Dokter Reza mau meluangkan waktunya ya untuk membahas tumbuh kembang. Karena kalau sudah ngomongin tumbuh kembang dok, ini pasti bagi orang tua nih banyak yang nyari nih ya. Iya, benar banget. Jadi bagi orang tua nih, apalagi yang mama-mama dan papa-papa muda nih, kalau punya pertanyaan silakan banget tuliskan di kolom komentar atau SMS WA langsung di nomor 082136362018. Nah dok, kan banyak orang tua tuh hanya fokus pada tumbuh kembang dari segi berat badan dan tinggi badan ya dok ya, kalau kita Ya, bicara tumbuh kembang gitu. Padahal kan tidak hanya itu saja aspeknya gitu. Nah, mungkin bisa disampaikan dokter ya di siaran sehat kali ini aspek apa saja sih dari tumbuh kembang tuh yang harus diperhatikan para orang tua dok sebenarnya? baik. Jadi kalau kita berbicara tumbuh kembang itu ada dua komponen ya. Ada satu komponen pertumbuhan, yaitu pertambahan ukuran ya. Satu lagi perkembangan, yaitu peningkatan fungsi. Kalau pertumbuhan ini kan banyak, memang kita pantaunya hanya berat badan sama tinggi badan ya. Padahal ada satu lagi nih aspek pertumbuhan yang penting untuk dipantau, yaitu lingkar kepala. Kenapa lingkar kepala? Karena lingkar kepala itu mencerminkan bagaimana pertumbuhan otak seorang anak gitu ya. Kalau dia terlalu kecil artinya pertumbuhannya tidak optimal. Kalau dia terlalu besar juga jangan-jangan ini ada hal yang lain ya, entah cairan atau apa yang menyebabkan lingkar kepala terlalu besar. Jadi tidak hanya berat badan, tinggi badan, tapi lingkar kepala juga harus dipantau secara rutin, terutama pada anak di bawah usia 2 tahun. Nah, kemudian kalau kita berbicara aspek perkembangan tadi ya, pertambahan fungsi seorang anak, nah ini kadang-kadang yang sering abai. Bukan abai, mungkin tepatnya belum tahu. Makanya hari ini kita pengen menginformasikan kepada seluruh healthy, sobat sehat semuanya, bahwa ada 4 ranah perkembangan yang penting untuk dipantau. Apa aja? Yang pertama adalah gerak kasar. Gerak kasar itu anak mulai bisa, awalnya hanya bisa tiduran, bisa angkat kepala, duduk, berdiri, berjalan, berlari. Nah, itu aspek gerak kasar. Ini perlu dipantau. Yang kedua adalah gerak halus. Gerak halus ini bagaimana anak nanti dia memegang benda, menyusun benda, kemudian bisa mencoret-coret, menulis, merangkai, main piano, dan lain ini masuk ke gerak halus. Kemudian ada lagi bicara dan bahasa ya. Ini bagaimana anak untuk mengerti orang lain berbicara dan bisa mengungkapkan apa yang ingin dia utarakan ya. Jadi berbicaranya ada berbicara yang sifatnya ekspresif yang dia utarakan seperti yang saya lakukan saat ini, ada juga reseptif yang sedang Mbak Yura lakukan yaitu mengerti orang lain berbicara. Kemudian yang terakhir adalah personal sosial ya. Bagaimana seorang anak itu bisa kemandiriannya, berinteraksi dengan anak yang lain ya. Juga perilakunya di situ. Jadi banyak aspek-aspek sebenarnya selain berat badan tinggi badan yang harus diperhatikan oleh orang tua. Wow, ternyata tidak hanya tumbuh kembang ini berbicara Ya, tentang berat badan dan tinggi badan saja ya tadi lingkar kepala. Nah ini kayaknya yang sering luput juga ya dok ya kalau betul, kita betul. periksa kayaknya nggak pernah tuh ada orang tua yang tanya lingkar kepala anak saya berapa gitu. Jarang, pasti tingginya berat badannya gitu aja. Dan tadi perkembangan juga ternyata ada aspek-aspeknya nih sobat sehat. Jadi semakin tahu ya kita sore hari ini. Nah, tapi dok, ada apa aja sih kira-kira tanda-tanda keterlambatan ya dari segi tumbuh kembang nih yang sering banget terlewat atau luput nih oleh para orang tua dokter? Oke. Kalau untuk aspek pertumbuhan itu yang sering luput adalah masalah kenaikan berat badan yang tidak baik ya. Hmm. Jadi terutama di 1000 hari pertama kehidupan yaitu mulai dari bayi dalam kandungan sampai anak 2 tahun itu kan tumbuh kembang terjadi sangat pesat ya. Pertumbuhan otak itu 70 sampai 80% terjadi pada usia itu.
Nah, kadang-kadang itu banyak orang tua itu sadarnya anaknya udah gizi kurang atau udah stunting gitu ya. Padahal semua itu didahului oleh kenaikan berat badan yang tidak baik. Jadi per bulannya itu harusnya tuh ada target-target kenaikan berat badan. Kita bisa lihat juga sebenarnya di tabel WHO misalnya, kita lihat di kurva pertumbuhan anak ya dari WHO itu ada sebenarnya. Kenapa? Karena kenaikan berat badan yang tidak baik itu adalah cikal bakal terjadinya masalah gizi yang lebih serius kalau dibiarkan atau tidak ditangani gitu ya. Jadi mungkin sebulan anaknya nggak naik berat badan, mungkin udah nggak apa-apa gitu ya. Bulan depan nggak naik lagi berat badannya, nggak apa-apa. Padahal itu adalah kalau nggak ditangani menjadi cikal bakal anak menjadi gizi kurang, menjadi stunting gitu ya. Mungkin tidak diketahui atau mungkin tidak diukur atau tidak ditimbang secara rutin gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu masalah juga ya, pemantauan yang tidak teratur. Itu untuk aspek pertumbuhan. Jadi kenaikan berat badan tidak adekuat atau weight faltering atau berat badannya mendatar di kurva itu masalah yang sering terabaikan padahal itu adalah pintu dari berbagai masalah pertumbuhan lain pada anak. Yang kedua adalah masalah perkembangan itu yang sering abai ya pada awal-awal masa kehidupan itu tonus atau kekuatan otot anak yang tidak normal. Itu ada namanya anak-anak dengan hipotonia. Jadi ototnya itu lembek ya. Itu tanda-tanda misalnya ada hipotiroid kongenital. Ya. Nah, makanya kita kan sekarang udah ada screening juga hipotiroid ya. Pada usia 48 sampai 72 jam kelahiran itu tujuannya itu untuk mendeteksi ada nggak hipotiroid kongenital yang nanti kalau dia hipotiroid karena tonus ototnya itu lembek, otomatis tadi milestone yang saya jelaskan bisa angkat kepala, duduk, berdiri, berlari itu semua tidak akan bisa dipenuhi dengan baik ya. Nah, kemudian yang kedua adalah atau anaknya kaku, terlalu kaku gitu ya. Misalnya anak-anak dengan prematur, ada masalah lah selama proses kelahiran dan kehidupan bayi baru lahirnya itu ya. Itu bisa menyebabkan masalah di kemudian hari masalah sarafnya. Jadi dia terlalu kaku. Kalau terlalu kaku juga nanti lini perkembangannya juga akan terlambat ya. Itu kurang lebih beberapa yang sering terabaikan. Juga kemampuan bicara. Kadang-kadang ada anak-anak yang masih datang ke saya 2 tahun, tapi belum bisa berbicara satu patah kata pun gitu ya. Yang biasanya anak laki-laki yang bilang orang tuanya anak laki-laki memang lebih terlambat gitu. Nanti juga bisa gitu. Kadang-kadang ya ya banyak yang akhirnya menganggap karena menurut dari orang-orang tuanya juga dulu dia juga seperti itu dan lain sehingga melewati milestone-nya dan terlambat diketahui. Padahal kan tadi saya katakan di 1.000 hari pertama kehidupan itu kalau misalnya ada memang masalah tumbuh kembang terdeteksi lebih cepat, maka kita bisa lakukan intervensi lebih cepat sehingga nanti dia bisa mengejar ketertinggalannya. Tapi kalau udah lewat masa itu, maka bisa bisa mengejar, tapi mungkin akan butuh waktu yang lebih lama karena dia udah melewatkan golden period atau periode emas untuk pertumbuhan pesat, baik pertumbuhan maupun perkembangan otaknya. Nah, itu sobat sehat ternyata iya ya, kayaknya kita nggak tahu apa luputnya karena mungkin belum tahu juga ya, Dok Pun ya. tahu. Ternyata eh, hal-hal seperti itu merupakan tanda-tanda yang kita tuh sudah harus waspada gitu, sobat sehat dan healthy semuanya ya. Jadi tadi mulai dari kenaikan berat badannya yang nggak naik-naik, sampai dari masalah perkembangannya. Jadi kita harus bisa lebih aware setelah ini. Nah, untuk penyebabnya sekarang, Dok, kita berbicara mengenai penyebabnya. Jika anak tuh mengalami keterlambatan tumbuh kembang, ini tuh apakah ada kaitannya juga sama masalah kesehatan seperti mungkin gangguan ginjal gitu, dokter? Oke, jadi kalau anak mengalami masalah tumbuh kembang itu banyak ya. Banyak sekali penyebabnya. Bisa jadi mungkin kurang stimulasi kalau untuk perkembangan sesimpel itu ya. Atau mungkin pemberian nutrisi yang tidak baik ya. Atau mungkin ada juga masalah-masalah kesehatan lain, penyakit-penyakit kronis gitu ya. Kebetulan karena saya di bidang nefrologi anak, itu ada juga beberapa masalah kesehatan, baik pertumbuhan maupun perkembangan yang terkait dengan masalah kesehatan ginjal gitu ya. Jadi kalau anak-anak yang mengalami penyakit ginjal kronik, itu biasanya bisa pertumbuhannya terhambat sehingga kalau kita kurva pertumbuhannya lebih berefek ke tinggi badannya misalnya menjadi stunting. Bahkan ada beberapa kondisi juga anak-anak stunting gitu yang akhirnya kita temukan oh ada masalah ginjalnya ya, atau ada juga penyakit ginjal yang menyebabkan gangguan asam basa dan elektrolit di dalam tubuh sehingga pertumbuhan tulangnya tidak optimal, itu ada juga ya. Nah, kemudian ada juga penyakit ginjal itu yang jarang-jarang, tapi ada juga yang terkait dengan sindrom-sindrom tertentu yang juga bisa berdampak pada gangguan perkembangan ya. Jadi kalau misalnya anaknya itu memang udah ada gangguan pertumbuhan dan gangguan perkembangan gitu ya, yang dideteksi oleh siapapun, misalnya nakes ya, baik di posyandu, di puskesmas atau dokter anak. Nah, itu nanti kita akan mencari tahu dulu penyebabnya apa sih gitu.
Apa sesimpel karena kurang stimulasi atau pemberian nutrisi yang tidak baik, atau ada masalah-masalah kronis lain, termasuk dari penyakit ginjal, penyakit jantung bawaan, atau penyakit-penyakit lain ya, perlu dideteksi. Jadi penyakit ginjal hanya salah satu bagian kecil dari masalah tersebut, tapi tentunya banyak lagi penyebab-penyebab lain yang perlu dicari tahu. Nah, tujuan dicari tahu sebenarnya kalau kita lebih tahu, maka kita kan bisa memberikan intervensi yang lebih detail gitu ya, sehingga nanti kita bisa mencabut akar masalahnya gitu ya, sekaligus berbarengan dengan pemberian nutrisi dan pemberian stimulasi yang baik, sehingga mudah-mudahan dia bisa catch up untuk pertumbuhan dan perkembangan. Oke, berarti banyak faktornya, banyak penyebabnya yang menimbulkan keterlambatan dalam tumbuh kembang, sobat sehat semuanya. Tapi Ya, salah satunya tadi bisa juga karena masalah ginjal, masalah yang penyakit bawaan ya dok ya, yang lebih. ya betul. Nah, tapi untuk ginjal sendiri mungkin ini juga termasuk jarang kita tahu ya bahwasanya dia memiliki hubungan nih antara penyakit ginjal dengan tumbuh kembang gitu. Ya betul. Kondisi ginjal seperti apa memang dok yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak, dokter? Ya, baik. Jadi kalau anak-anak dengan penyakit ginjal kronik ya, nah jadi sebelumnya gini, memang penyakit ginjal pada anak itu kan kita mungkin jarang tahunya orang dewasa aja gitu Ya, ya betul. penyakit ginjal gitu ya. Padahal memang banyak juga anak-anak yang mengalami penyakit ginjal, dan penyakit ginjal pada anak itu bervariasi gitu ya. Nah, penyakit ginjal itu banyak, tapi ujung-ujung dari penyakit ginjal itu adalah penyakit ginjal kronik ya. Hmm. Ketika dia sudah mengalami penyakit ginjal kronik, maka ada salah satu komplikasinya adalah ke masalah tulang ya. Nah, inilah masalah tulang itu sehingga menyebabkan pertumbuhannya tidak optimal ya. Anaknya bisa menjadi stunting. Belum lagi penyakit-penyakit kronik seperti ini bisa menyebabkan nafsu makan anak juga menurun, sehingga nanti itu juga menjadi contributing factor juga ya, sehingga anaknya tidak mau makan, kemudian akhirnya menjadi semakin bermasalah gizinya. Kemudian apalagi anak-anak yang memang misalnya harus bolak-balik berobat ke rumah sakit, ini juga mungkin stimulasinya tidak akan seoptimal anak-anak yang sehat, sehingga bisa berpengaruh juga terhadap perkembangannya ya. Makanya untuk healthy semuanya itu penting untuk mengetahui secara dini ya masalah-masalah kesehatan ginjal pada anak gitu. Jadi tadi kan saya katakan bahwa penyakit ginjal pada anak itu banyak. Salah satu paling sering misalnya sindrom nefrotik ya. Gejalanya itu anaknya bengkak, pipisnya berbusa. Atau ada juga penyakit ginjal bawaan. Nah, itu biasanya menyebabkan infeksi saluran kemih berulang ya. Jadi anak itu sering demam, pipisnya keruh ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu gejalanya, atau sering muntah. Nah, kemudian ada juga penyakit-penyakit tadi terkait dengan elektrolit, sehingga anaknya itu sering lemas kelihatannya. Ini juga perlu kita evaluasi juga, baik elektrolit maupun fungsi ginjalnya ya. Kemudian tekanan darahnya tinggi ya. Nah, yang paling gampang sebenarnya kita melihat ada nggak perubahan dari karakteristik dari urinnya ya. Jadi kalau misalnya kita urin anak itu warnanya lebih pekat, warnanya lebih keruh ya, berbusa, warnanya merah, jumlahnya terlalu banyak, jumlah terlalu sedikit, itu merupakan bisa menjadi salah satu gejala awal sebenarnya masalah ginjal yang perlu dikonsultasikan lebih lanjut ke dokter ya. Jadi bisa juga salah satunya kita deteksi dari bagaimana karakteristik urin dari anak tersebut gitu. Oke, jadi tuh sobat sehat, jadi lebih harus waspada juga ya mengenai hal-hal yang terjadi perubahan-perubahan pada urin anak gitu. Jadi sebagai orang tua harus aware sampai segitunya memang ya. Apalagi kalau udah terjadi apa ya tumbuh kembang yang terhambat gitu, harus lebih aware apa nih kira-kira yang bisa menjadi akar penyebab atau akar masalahnya. Untuk itu penting untuk pemeriksaan secara rutin untuk tumbuh kembang. Nah, mungkin berbicara penting. Nah, ini dokter, mungkin biar kita bisa gaungkan bersama, seberapa penting sebenarnya pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk memastikan tumbuh kembang anak tuh optimal, dok. Ya oke, jadi ini penting sekali ya karena dengan kita deteksi secara dini tadi bahwa dia akan lebih cepat untuk kita ketahui, intervensi bisa lebih cepat dilakukan ya. Rekomendasi dari Oke. anak Indonesia untuk anak di bawah usia setahun itu per bulan kita lakukan screening pertumbuhan, screening perkembangan juga sekaligus melengkapi vaksinasi ya. Kemudian antara setahun sampai 2 tahun itu per 3 bulan kita lakukan screening pertumbuhan dan perkembangan ya. Di atas itu 2 tahun sampai 6 tahun itu per 6 bulan, dan di atas 6 tahun per tahun sekali ya. Kenapa paling sering memang di bawah 2 tahun? Karena memang tadi 1.000 hari pertama kehidupan golden period itu kecepatan pertumbuhan dan perkembangan sangat pesat, sehingga harus lebih intens kita lakukan pemantauan tumbuh kembang ya. Dan juga jangan lupa untuk mengikuti juga screening-screening yang memang sudah dianjurkan pemerintah ya. Misalnya pada sampai bulan akhir tuh
screening penyakit jantung bawaan, kemudian ada screening hipotiroid misalnya ya, termasuk di sana screening bilirubin, kemudian golongan darah ibu, kemudian ada screening pendengaran juga ya, screening penglihatan. Nah, itu semuanya harus dilakukan memang terintegrasi dengan sekaligus pemantauan tumbuh kembang pada anak ya. Nah, nanti kalau misalnya terdeteksi ada masalah gangguan pertumbuhan atau perkembangan, nanti akan ada kelanjutan lagi ya, apa-apa saja pemeriksaan spesifik yang perlu dilakukan. Nah, untuk ginjal sendiri spesifik ya, itu memang kita lakukan pemantauannya mulai dari kehamilan ya, Mbak Yura. Jadi ketika ibu itu hamil, trimester kedua dan tiga itu memang sebaiknya dilakukan USG. Karena apa? Karena pada USG itu bisa terlihat adanya kelainan ginjal bawaan gitu. Jadi kelainan ginjal bawaan pada janinnya itu bisa sebagian terdeteksi pada saat USG kehamilan si ibu. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian nanti setelah dia, kalau anaknya tanpa faktor risiko, di atas 3 tahun itu perlu dilakukan pemantauan tekanan darah minimal sekali setahun. Nah, ini yang kadang-kadang suka terlewat juga. Kenapa? Karena biasa tekanan darah itu untuk orang dewasa, untuk orang tua gitu ya. Padahal untuk anak-anak di atas usia 3 tahun juga perlu dilakukan pemantauan tekanan darah karena beberapa anak itu kita mendapatkan dengan tekanan darah tinggi dan itu bisa menjadi salah satu gejala awal juga dari kelainan ginjal ya. Kalau anaknya memiliki faktor risiko, misalnya ada kelahiran yang prematur, berat badan lahiran rendah, di keluarga ada riwayat dengan penyakit ginjal, anaknya obesitas, itu perlu juga kita lakukan screening urin tadi ya, karena urin adalah jendela dari ginjal. Kita lakukan screening urin ya, sekali misalnya pada usia sekolah itu untuk mendeteksi ini juga adanya masalah kesehatan ginjal pada anak. Pemeriksaan-pemeriksaan lain itu dilakukan atas indikasi dari dokter, baik pemeriksaan fungsi ginjal, USG ginjal, atau pemeriksaan elektrolit itu kalau memang ada indikasi. Tapi minimal tadi USG selama kehamilan, pemeriksaan tekanan darah, dan pemeriksaan urin, ini yang penting untuk diperhatikan oleh orang tua. Wah, itu sama saya lengkap banget dan harus dilakukan ya kalau bisa ya anjuran tersebut. Apalagi Tuh. sekarang tiap tahunnya kan juga ada itu ya dok, kado dari pemerintah cek kesehatan gratis. Nah, Iya, benar. Bisa dimanfaatkan juga programnya. oh, jadi mulai dikenalkan anak juga mengenai tekanan darah tuh harus dipantau juga tiap tahunnya. Iya ya dok ya, kita taunya kalau tekanan darah dari dulu untuk orang dewasa gitu. Ternyata anak-anak juga. Dan untuk masalah ginjal ini dok, sebenarnya itu tuh karena rata-rata pada anak ya, kasus pada anak Ya, yang menyebabkan gangguan tumbuh kembang tuh rata-rata apakah karena kelainan kongenital itu tadi atau ada penyebab lain sih dok sebenarnya? ya, jadi kalau pada anak secara umum ada dua ya, ada kelainan kongenital atau bawaan, juga ada kelainan yang didapat ya. Kelainan kongenital itu biasanya kelainan pada struktur ginjal dan saluran kemihnya, ada yang Hmm. tidak lengkap ya, sehingga itu menyebabkan dia terjadinya penyakit ginjal sedikit-sedikit lama-lama menjadi lebih berat ya. Nah, ada juga kelainan yang bawaan terkait dengan imunologi misalnya ya, kondisi sinonefrotik, kelainan-kelainan bawaan lain itu ada juga. Jadi ada yang sifatnya bawaan, ada yang sifatnya didapat. Kalau kelainan ginjal pada anak ini ya. Oke, itu ternyata sobat sehat ya. Jadi beragam juga sebenarnya penyebabnya ya. Tapi Betul. Salah kalau satunya dari pola hidup juga bisa ya. Jadi kalau anak-anak remaja yang mengalami obesitas misalnya, nah itu bisa juga menjadi penyakit ginjal kronik di kemudian hari karena obesitas nanti bisa menyebabkan hipertensi juga, kemudian bisa menyebabkan DM yang nanti ujung-ujungnya bisa berkomplikasi juga ke ginjal. Jadi ada juga faktor gaya hidup yang perlu kita perhatikan juga sebagai upaya pencegahan. nah itu jadi orang tua harus aware akan banyak hal ya. Dan nggak apa-apa kan yang penting tadi kita udah tahu infonya, jadi nanti bisa lebih paham apa yang perlu diperhatikan nih terhadap tumbuh kembang Ya. anak tentunya dan kondisi kesehatannya. Nah, untuk langkahnya sendiri yang bisa dilakukan orang tua di rumah, Dok, untuk mendukung tumbuh kembang anak itu biar lebih optimal gitu gimana, Dok? Ya. Oke, ini gampang nih, biar mudah diingat dari oleh Mhm. Healthies dan sobat saya semuanya ya. Jadi kita permudah aja dengan asuh, asih, dan asah ya. Nah, apa itu? Kalau misalnya asuh berarti mengasuh anak dengan baik. Mulai dari apa? Memberikan nutrisi yang baik ya, berkualitas. Di sini tidak hanya dari segi jumlah, tapi juga dari kualitasnya. Artinya mengandung makronutrien yang lengkap, ada karbohidrat, protein, dan lemak ya. Kalau masyarakat Indonesia jarang-jarang kadang-kadang suka kurang proteinnya, seringnya karbo dan lemak saja. Padahal ini penting juga untuk memantau, untuk mendukung pertumbuhan anak, terutama pencegahan stunting ya. Ada mikronutriennya, misalnya tadi vitamin dan mineral. Kemudian apalagi untuk mengasuh, mulai dari misalnya kita memberikan anak pelayanan kesehatan yang baik. Jadi kalau anak itu sakit, ya dibawa ke vaskes terdekat ya, puskesmas ya, kemudian ke rumah sakit. Jangan misal dibawa ke dukun atau pengobatan tradisional gitu ya.
ya memang masih banyak terjadi di masyarakat gitu ya. Kadang-kadang pengobatan atau penanganan kesehatan tidak benar, ujung-ujungnya malah berdampak serius untuk anak. Bahkan ada kasus yang meninggal karena diberikan jamuan-jamuan yang tidak ada evidence-nya misalnya gitu ya. Jadi dibawalah ke vaskes kalau memang anak sakit. Karena anak itu berentan, kalau dia sakit sedikit itu bisa jadi bagi dia itu berat karena tubuhnya itu masih ringkih dibandingkan dengan orang dewasa ya. Pemberian vaksinasi secara rutin, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup itu masuk di bagian pengasuhan anak ya. Menjaga kebersihan, baik makanan, kebersihan diri, lingkungan rumah, sumber air ya, itu masuk ke mengasuh. Kemudian mengasah itu adalah stimulasi gitu kan pada anak ya. Jadi anak itu nggak mungkin dia bisa sendiri untuk melakukan berbagai tahapan-tahapan perkembangan. Harus ada stimulasi, diajarkan untuk tadi berjalan, duduk sesuai dengan kurva pertumbuhannya, ya, diajak ngomong yang banyak. Karena dia mulai dari mendengar, akhirnya bisa untuk berbicara, ya. Kemudian diajak bermain, itu juga penting, ya. Panduannya dari mana, Dok? Gampang sekali panduannya dari buku KIA yang udah dicetak oleh Kemenkes, ya. Jadi buku KIA itu tidak hanya dibawa pada saat anak berobat atau vaksin saja, tapi dibaca karena isinya itu udah lengkap sekali di sana, udah ada informasi mengenai nutrisi anak, mengenai stimulasi. Misalnya 3 bulan apa yang harus kita ajarkan kepada anak kita, 6 bulan apa yang harus kita ajarkan kepada anak kita, itu semuanya ada di buku KIA. Tanda-tanda anak sakit dan pertolongan pertamanya apa, itu sudah ada di buku KIA. Jadi buku KIA itu lengkap sekali, itu yang harus kita pelajari, tidak hanya dipunyai saja ya. Kemudian yang terakhir adalah mengasihi ya, yaitu dengan kita memberikan dukungan, cinta secara emosional. Karena yang namanya kesehatan ini tidak hanya kesehatan dari segi fisik, tapi juga dari segi mental. Ini kadang-kadang kita juga suka lupa gitu ya orang tua bahwa anak itu juga membutuhkan perhatian, kasih sayang, tidak hanya sekedar misalnya memenuhi kebutuhan fisiknya saja, tapi juga tangki-tangki cinta dan tangki-tangki mentalnya juga harus kita support dengan baik agar dia bisa menjadi anak yang juga nanti bisa percaya diri, kemudian bisa berinteraksi sosial yang baik, itu juga penting. Tuh, jadi harus diberikan dukungan secara holistik ya dokter Holistik, ya. asah asih asuh. Asah asih asuh tuh, jangan lupa ya. Jadi dari segi makanannya dan sebagainya, kemudian juga dukungan moralnya. Banyaklah sobat saya tadi. Disingkat asah asih asuh. Semoga bisa lebih nempel ya. Oke, dokter, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari Sobat Sehat. Saya akan bacakan satu persatu. Ada yang pertama dari Kak Fahmi Balam. Anak makan bagus, dok, yang mungkin juga real food ya, tapi BB sulit naik, diberi vitamin D. Riwayat batuk dengan wheezing, tapi sudah sangat jarang berulang. Harus apa lagi, dok, untuk menaikkan berat badannya, katanya. Baik ya, kalau kita berbicara berat badan ini ya, saya selalu mengibaratkannya dengan neraca. Neraca itu apa? Ada yang masuk, ada yang keluar. Di tengahnya itu ada metabolisme ya. Artinya bisa jadi yang masuk itu menurut orang tua yang sudah cukup, tapi ternyata dari jumlahnya itu kurang cukup ya. Atau dari komposisinya misalnya ya, tadi kurang seimbang antara karbohidrat, protein, dan lemaknya, bisa jadi ya. Nah, kemudian bagaimana metabolismenya? Misalnya anak ini mungkin dengan dia ada batuk berulang dan wheezing, jangan-jangan ada alergi. Itu juga bisa berpengaruh nanti terhadap kesehatan anak secara umum, gitu ya, penyakit-penyakit, gangguan penyerapan, dan lain. Satu lagi adalah aktivitasnya, pengeluaran energinya, gitu. Ada nggak pengeluaran energi yang berlebihan, anaknya terlalu aktif, atau ada penyakit-penyakit seperti infeksi kronik, infeksi saluran kemih yang bisa menyebabkan, walaupun nih jumlah tertentu kita berikan untuk anak yang tidak sakit itu cukup, tapi mungkin kalau anak itu punya penyakit kronik itu kurang ya karena dia butuh energi ekstra untuk melawan penyakitnya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kondisi seperti ini biasanya kita evaluasi dulu namanya feeding rules ya untuk melihat bagaimana pemberian makanannya dan cara pemberian makannya. Kalau itu sudah benar, maka kita evaluasi ya ada nggak penyebab-penyebab lain, ya anemia, ada infeksi saluran kemih, ada TB, ada penyakit jantung bawaan, ada anemia dan lain yang bisa menjadi contributing factor ya untuk menyebabkan anaknya itu berat badannya nggak naik ya. Nah, tips-tips sederhana adalah dengan cara pemberian lemak tambahan dan protein yang cukup ya. Jadi kadang-kadang orang tua itu nggak memberikan lemak tambahan, padahal motivasi untuk anak di bawah usia 2 tahun itu boleh diberikan lemak dalam jumlah yang masih lebih banyak dibandingkan dengan anak besar, bisa 35 sampai 45% ya. Jadi dapat tambahkan misalnya katakanlah santan, minyak kelapa, minyak zaitun, butter dan lain karena lemak itu komposisi energinya lebih tinggi gitu ya.
1 gram lemak itu 9 kalori dibandingkan dengan misalnya 1 gram karbohidrat atau protein hanya 4 kalori gitu ya. Jadi itu salah satu tips untuk naikin berat badan anak selain tadi evaluasi secara menyeluruh. Oke, itu untuk Kak Fahmi ya. Semoga terjawab. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya untuk naikin berat badan anaknya. Berikutnya dokter ada dari Kak Heni. Halo dok, anak saya usia 18 bulan akhir bulan ini. Selama ini BB, TB, dan lingkar kepala normal. Namun anak saya sampai saat ini tuh baru babbling dan belum bisa mengucapkan kata-kata apapun. Namun instruksi sudah tahu katanya. Dan kalau saya lihat di tali bawah lidahnya seperti ada apa Baik, bacanya? baik. Tangtai. Dan mohon arahannya dan informasinya dok katanya. Oke, ini bagus sekali ya. Oke, jadi kalau misalnya kita dari pertanyaan ini kita bisa melihat bahwa kan kemampuan bicara tadi saya sudah mengatakan bahasa itu ada dua, ada yang namanya ekspresif, ada namanya reseptif gitu ya. Kalau misalnya di sini sih kemampuan reseptifnya baik karena dia mengerti instruksi gitu ya. Artinya dengan demikian juga fungsi pendengarannya baik ya. Nah, tapi dia belum bisa mengekspresikannya gitu. Jadi pada usia seperti ini kalau 18 bulan belum ada satu kata pun, nah ini perlu dia termasuk ke dalam red flag yang perlu kita antisipasi dan kita konsulkan ke dokter anak ya. Biasanya kita akan lihat dulu bagaimana fungsi pendengarannya ya. Kemudian kita lakukan stimulasi dulu secara intensif, misalnya selama 2 minggu, bebas screen time, lebih banyak kita ulang-ulang berbagai kata. Kemudian lebih efektif lagi kalau kata tersebut misalnya benda ya, benda tersebut bisa dipegang, bisa diraba juga, bisa dicium, dimakan, gitu itu akan lebih komprehensif ya untuk stimulasinya dibandingkan hanya kata-kata saja gitu ya. Ada gambar paling tidak gitu sehingga dia bisa mengimajinasikan kata-kata tersebut gitu ya. Nah, kemudian mengenai tangtainya. Jadi itu yang perlu mengenai tangtainya. Tangtai itu banyak derajatnya ya. Jadi kalau derajatnya ringan sebenarnya tidak masalah. Kita lihat aja bagaimana selama ini dia minum asinya. Kalau minum asinya masih cukup oke, sebenarnya itu masih tangtai yang belum dikatakan berat. Kecuali tangtai yang sampai mengganggu proses minumnya atau kita lihat bentuk lidahnya itu udah seperti love gitu karena udah ketarik gitu ya akibat tangtainya itu ada ikatan jaringan ikat di bawah lidahnya. Nah, itu yang perlu nanti kita konsultasikan ke dokter bedah untuk di operasi sedikit gitu ya untuk melepaskan tangkainya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat selama ini makan minumnya oke, maka mudah-mudahan bukan menjadi suatu kendala anaknya tidak bisa bicara gitu ya. Kalaupun dia ada tangkai mungkin agak cadel, tapi bukan berarti dia nggak bisa berbicara satu kata apapun gitu ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jangan lupa juga pada anak-anak itu jangan diberikan layar ya. Karena seringnya itu kalau layar itu kan interaksi satu arah. Jadi banyak anak yang kurang stimulasi atau terlalu banyak diberikan layar, itu dia kurang ekspresif tapi mengerti gitu orang lain berbicara. Ya, mungkin pada kasus ini dikonsultasikan secara detail nanti ke dokter anaknya ya. Oke, itu untuk Kak Heni ya. Semoga terjawab. Jadi banyak informasi baru nih yang kita dapatkan ya terkait pertanyaan ini. Kita jadi tahu mengenai apa namanya batasan untuk screen atau penggunaan gadget pada anak dan sebagainya, yang mana berpengaruh juga ternyata ya terhadap kemampuan berbicara anak. Nah, tapi selain itu dokter, apakah ada juga vitamin yang kira-kira perlu diperlukan ya untuk anak-anak yang belum bisa berbicara dengan lancar gitu karena ada dari Kak Koi underscore 97 yang mempertanyakan hal tersebut. Oke ya, jadi kalau untuk suplementasi ya multivitamin dan mineral gitu yang direkomendasikan saat ini di Indonesia itu ada tiga. Yang pertama adalah kalau dari IDAI merekomendasikan vitamin zat besi ya, zat besi bukan vitamin, dia mineral, zat besi diberikan untuk anak cukup bulan itu 4 bulan ke atas sampai usia 2 tahun minimal. Kalau untuk anak prematur itu dari 1 bulan sampai 2 tahun minimal karena tingginya angka anemia defisisi besi di Indonesia. Itu kalau untuk dari IDAI ya. Kemudian rekomendasi pemberian vitamin D ya, itu 400 IU untuk anak di bawah usia 1 tahun dan 600 IU untuk anak di atas usia 1 tahun. Dari Kemenkes direkomendasikan memberikan vitamin A 2 kali dalam setahun ya, bulan Februari dan bulan Agustus biasanya diberikan di puskesmas. Itu ada yang biru dan ada yang merah. Untuk yang biru 100.000 untuk anak setahun ke bawah dan yang merah itu untuk anak setahun ke atas 200.000 internasional. Itu yang direkomendasikan karena di Indonesia banyaknya defisiensi itu vitamin A dan juga vitamin D dan zat besi. Nah, untuk yang lain sebenarnya tidak wajib ya. Jadi kalau anaknya itu makannya cukup baik, bervariasi, berat badannya oke, sebenarnya tidak perlu diberikan multivitamin secara rutin ya. Apalagi untuk bicara ini ya, tidak perlu diberikan secara rutin. Kecuali memang ada indikasi-indikasi khusus tertentu, anaknya memang
katakanlah ada masalah pertumbuhan otak dan lain gitu ya, mungkin ada sebagian memberikan DHA dan lain, tapi itu bukan suatu hal yang wajib. Yang wajib adalah tetap kita penuhi nutrisi anak, makanan anak secara bervariasi, karena masing-masing makanan itu sudah memberikan kontribusi berbagai jenis vitamin dan mineral, sehingga kalau anak itu makan cukup dan bervariasi tidak perlu multivitamin tambahan. Oke. Oke. Untuk Kak Koi, semoga terjawab. Nah, berbicara tadi ada mengenai zat besi, dokter ada yang bertanya mengenai anemia nih. Dari Kak Fitriwati underscore Syamsuddin underscore. Anak yang menderita anemia aplastik apakah berkorelasi ya dok ya dengan gizi atau faktor lain? Mohon penjelasan. Ya, ini benar ya. Jadi anemia aplastik itu kelainan tubuh yang tidak bisa memproduksi berbagai jenis sel darah, baik sel darah merah ya, ataupun sel darah putih dan juga trombosit. Nah, sehingga terjadi anemia kronik pada anak tersebut dan ini berpengaruh nanti untuk kondisi gizinya secara menyeluruh. Karena dia termasuk penyakit kronik, Oke. anemia aplastik atau penyakit ginjal tadi berpengaruh secara umum terhadap asupan nutrisinya. Kadang-kadang dia menjadi anemia, nafsu makannya kurang gitu ya. Kemudian dia harus bolak-balik transfusi ke rumah sakit, perkembangannya jadi terhambat, pertumbuhannya jadi terhambat. Jadi bisa ada berpengaruh ya. Nah, tapi jangan khawatir, maksudnya untuk kalau misalnya anak tersebut tetap mendapatkan transfusi secara rutin gitu ya, kemudian langkah-langkah pencegahan gitu agar katakanlah tidak mudah berdarah dan lain ya, mudah-mudahan bisa kita minimalisir ya, kita jaga juga nutrisinya, kita pantau tumbuh kembangnya secara teratur, mudah-mudahan bisa meminimalisir efek tersebut sehingga ada juga anak-anak dengan penyakit kronik yang bisa tumbuh kembangnya sama baiknya dengan anak yang tidak mengalami penyakit ginjal kronik gitu ya, selama tadi pemantauannya baik pengobatan atau pemantauan rutinnya dilakukan dengan baik. Jadi Oh, jangan patah semangat, tetap harus dikontrol ya. oke, itu untuk Kak Fitriwati ya. Semoga terjawab. Berikutnya dokter, karena waktu kita terbatas, satu lagi ada dari Prolan Sekap Indonesia. Dokter Reza, kalau tumbuh kembang anak ini dengan metode kita ajak bermain di playground, seberapa besar efek positifnya katanya? Oke, ini kalau berapa persen angkanya saya belum baca ya, tapi kalau misalnya manfaat bermain pada anak ini luar biasa gitu ya. Jadi mungkin kita banyak orang tua yang mensepelekan gitu ya, bermain gitu, anak kan banyak main gitu. Padahal bermain itu tidak hanya sekedar bermain, tapi banyak hal positif yang bisa diperoleh untuk anak pada saat dia bermain. Daya imajinasinya berkembang, kreativitasnya berkembang. Bisa juga kita selipkan berbagai pengetahuan, warna, bentuk ya. Kemudian angka, huruf, dan lain itu bisa semuanya kita bentuk. Dan pada saat anak bermain itu dia kondisinya dalam keadaan gembira sehingga memori terbentuk akan lebih baik ketika kita menyelipkan misalnya berbagai proses-proses stimulasi di sana gitu ya. Nah, jadi jangan abaikan manfaat bermain pada anak. Kita bisa variasikan, bisa kadang-kadang di playground, di situ kan lebih ruang terbuka ya, bisa bersosialisasi juga dia di playground misalnya gitu ya. Tapi juga kadang-kadang kita bisa bermain di rumah gitu, tidak mesti selalu di playground gitu, bisa juga di rumah dengan berbagai mainan yang harus aman dan juga tentunya yang bermanfaat untuk anak-anak ya. Bermain di sini artinya bukan bermain games ya, tapi memang bermain permainan-permainan biasa gitu yang bisa dipegang, bisa diraba, yang bisa diketok dan lain ya. Itu sangat bermanfaat untuk membantu dan menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak. Oke, itu untuk Prolan Sekap Indonesia ya. Jadi efeknya positif banyak banget, apalagi untuk bermain ya. Daripada bermain gadget ya dok ya, Ya, lebih betul. baik ke playground seperti itu. Tuh, tapi angka konkretnya memang belum belum kita ketahui bersama. Cuman secara garis besar itu akan sangat positif sekali dampaknya. Semoga terjawab. Nah, dokter ini sebenarnya masih banyak pertanyaan, cuman waktu kita sudah Ya, habis ya. Nggak terasa banget udah banyak kita ngobrolin ternyata. Sebelum kita tutup dok mungkin bisa diberikan pesan sehat ya dok kepada sobat sehat terkait topik hari ini. oke, baik ya. Saya ingin memberikan vibe positif ya untuk healthy semuanya, untuk sobat sehat semuanya ya, bahwa ketika kita memiliki anak itu merupakan sebuah anugerah gitu ya, yang harus kita syukuri dan kita sadari bahwa nggak semua orang itu dititipkan amanah tersebut ya. Jadi dengan demikian tentunya dalam proses memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, kita senantiasa harus melihat ya, tidak hanya memenuhi kebutuhan fisiknya saja, tapi juga kebutuhan mentalnya. Kita bawa anak untuk kontrol tumbuh kembang secara rutin, gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memantau apakah dia masih sesuai dengan garisnya atau tidak, ya. Apakah sudah melenceng atau tidak. Semakin kita rutin kontrolnya, maka kalau misalnya ada masa-masa pertumbuhan, masa perkembangan, atau
masalah-masalah kesehatan lain itu lebih cepat terdeteksi, jadi bisa kita atasi dengan baik sehingga nanti pertumbuhan dan perkembangannya lebih optimal. Terutama pada 1000 hari pertama kehidupan sampai anak berusia 2 tahun. Tapi setelah itu tetap harus rutin walaupun lebih jarang ya. Ya, kita berharap dengan dia tumbuh kembangnya terpantau dengan baik ya, terbebas dari berbagai penyakit ya, mudah-mudahan nanti di kemudian hari dia bisa menjadi generasi emas penerus kita nanti ya. Mana tahu mungkin anaknya bisa menjadi presiden, bisa menjadi dokter dan lain ya, untuk menggantikan atau memimpin negara ini gitu ya, sehingga bisa menjadi generasi yang lebih baik lagi di kemudian hari. Mungkin itu dari saya pesan positif yang saya sampaikan. Baik. Oke, itu ya Sobat Sehat pesan dari Dokter Reza yang sekaligus juga menutup perbincangan kita di sore hari ini mengenai tumbuh kembang anak jangan sampai delay. Cek kesehatan anak dengan rutin ya. Sudah banyak program-program pemerintah yang sudah menyediakan pemeriksaan gratis nih untuk anak-anak Sobat Sehat ya. Jadi bisa dimanfaatkan. Jangan sampai terlewat juga setiap bulannya ada posyandu ya dokter ya. Ya, betul sekali. Dan setiap tahunnya sekarang sudah ada kado kesehatan untuk Ya, semua masyarakat ya. Jadi bisa dimanfaatkan agar lebih optimal lagi tadi seperti pesan Dokter Reza. Siapa tahu anak sobat sehat semuanya kelak akan tumbuh menjadi orang-orang yang sangat luar biasa nantinya yang bisa memimpin negara kita siapa tahu ya kan. Jadi persiapkan dari sekarang. Oke, terima kasih Dokter Reza untuk waktu informasi dan ilmunya sore hari ini. mudah-mudahan bermanfaat ya. Sangat bermanfaat dokter itu ya sahabat sehat semoga bermanfaat dan mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kita sampaikan karena waktu kita terbatas mungkin lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi atau mungkin bisa langsung DM ke dokter Reza Ya, ya nanti Instagramnya bisa kita cantumkan jadi bagi yang baru bergabung tenang saja akan ada siaran ulangnya di Instagram Kementerian Kesehatan yang nanti akan juga collab dengan dokter Reza itu saja yang mungkin bisa kita sampaikan saya Assalamualaikum. ya, dan Dokter Reza pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat.